Halo guys, pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan tentang otomasi dan robotika Industrial Automation Component tentang kontrol sistem. Jadi pada kelompok saya ini terdapat 5 orang, saya sendiri Kevin Junior, lalu ada Thomas Belingga, lalu ada David Sintanu, lalu juga ada Ceko Sylvester Paat, dan yang terakhir itu ada Michael Setiawan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari presentasi ini. Otomasi industri itu meliputi penggunaan sistem informasi dan sistem kontrol. Fungsi dari sistem informasi adalah memberikan informasi kepada operator agar dapat mengetahui keadaan ataupun informasi yang berada di lapangan secara langsung. Sementara itu, tugas dari sistem kontrol itu adalah untuk mengontrol suatu instrumen atau alat yang berada di lapangan, sehingga memudahkan manusia untuk melakukan pengawasan dan perawatan. Oleh karena itu, tidak diperlukan untuk melihat langsung ke lapangan jika terdapat masalah yang terjadi. Lalu di sini ada rumusan masalah. Pada presentasi ini ada 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama bagaimanakah sistem kontrol pada industri otomasi. Lalu yang kedua itu, apakah perbedaan antara Programmable Logic Controller atau PLC dengan Programmable Automation Controller atau PAC. Lalu yang terakhir itu ada apa yang dimaksud dengan Distributed Control System atau DCS dan Numerical Control atau NC. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh David. Ya, berikut merupakan tujuan dari presentasi ini adalah agar mahasiswa dapat mengetahui bagaimana sistem kontrol pada industri otomasi. Lalu yang kedua, agar mahasiswa dapat mengetahui perbedaan antara Programmable Logic Controller atau PLC dengan Programmable Automation Controller atau PAC. Lalu yang ketiga adalah agar mahasiswa dapat mengetahui Distributed Control System atau DCS serta Numerical Control atau NC. Nah, berikut adalah sistem kontrol pada industri otomasi. Sistem kontrol otomatis atau Automation Control System adalah seperangkat alat mekanik atau elektronik yang mengatur perangkat atau sistem lain dengan cara loop control. Biasanya terkomputerisasi dan berjalan secara otomatis. Dalam aplikasinya, sistem kontrol memegang peranan penting dalam teknologi. Sebagai contoh, otomatisasi industri dapat menekan biaya produksi, mempertinggi kualitas, dan dapat menggantikan pekerjaan-pekerjaan rutin yang membosankan, sehingga dengan demikian akan meningkatkan kinerja suatu sistem secara keseluruhan dan pada akhirnya memberikan keuntungan bagi manusia yang menerapkannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ceko. Dalam aplikasinya, suatu sistem kontrol memiliki tujuan tertentu. Tujuan utama sistem kontrol adalah agar supaya harga atau nilai yang dihasilkan oleh setiap proses dari setiap sistem dapat dipertahankan dengan cara mengatur keluaran atau output dalam suatu sikap atau kondisi keadaan yang telah ditetapkan oleh masukan atau input melalui elemen sistem kontrol. Nah, seperti pada gambar ini ada masukan masuk ke sistem kontrol dan ada keluaran. Dengan ada tujuannya ini, maka kualitas keluaran yang dihasilkan tergantung dari proses yang dilakukan dalam sistem kontrol ini. Sasaran utama penggunaan dari sistem kontrol otomatis yaitu pertama melindungi keselamatan pekerja dan peralatan, kedua untuk menjaga kualitas produk dan meminimumkan biaya, kemudian peraturan lingkungan, dan terakhir adalah keterbatasan operasi. Kemudian Programmable Logic Control PLC dan Program Automatic Control PLC
Programmable Logic Controls PLC, dan Programmable Automatic Control PAC adalah komputer industri yang dibuat dan diadaptasi untuk lingkungan manufaktur. Komputer ini adalah otak dari operasi manufaktur karena mereka mengontrol peralatan otomasi dengan keandalan yang tinggi. PLC dan PAC sangat mirip satu sama lain karena keduanya menjalankan fungsi penting yang sama dan dengan teknologi modern. Perbedaannya menjadi lebih kabur. Semua sistem otomasi dibuat dengan PLC atau PAC untuk mengontrol setiap mesin atau stasiun. Selain itu, komputer juga dapat diprogram untuk mengontrol pengelompokan mesin atau stasiun. Perbedaan paling mencolok antara PLC dan PAC adalah antar muka pemrogramannya. PAC lebih rumit, menggunakan C atau C++, dan PLC di sisi lain diprogram menggunakan ladder logic. Perbedaan pemrograman ini membuat perbedaan dalam arsitektur dan kemampuan antara dua komputer. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Thomas. Distributed Control System atau DCS. Sistem kendali terdistribusi atau DCS adalah sistem kendali otomatis yang dirancang khusus yang terdiri dari kendali yang bersifat atau kendali. Berbeda dari sistem kontrol, maka mengontrol di lokasi pusat menangani fungsi kontrol, tetapi di DCS DCS dari sejumlah besar mengontrol lokasi di berbagai area berhubung melalui jaringan komunikasi berkecepatan tinggi. Numerical Control atau NC. Kontrol numerik yang dikenal sebagai NC sangat umum digunakan pada peralatan mesin. Kontrol numerik didefinisikan sebagai bentuk otomasi yang dapat diprogram, di mana prosesnya dikendali oleh angka, huruf, dan simbol. Untuk peralatan mesin, otomatisasi yang dapat diprogram ini digunakan untuk mesin di dalam metode kontrol numerik. Angka-angka tersebut membentuk instruksi program dasar untuk berbagai jenis pekerjaan. Karenanya nama kontrol numerik diberikan untuk jenis programan untuk setiap pekerja. Oleh karena itu, industri memiliki banyak fleksibilitas dalam penggunaan. Nah, jadi kesimpulan yang bisa ditarik dari presentasi di atas antara lain yang pertama, tujuan utama sistem kontrol adalah supaya harga atau nilai yang dihasilkan oleh setiap proses, setiap sistem dapat dipertahankan dengan cara mengatur keluaran atau juga disebut output dalam suatu sikap atau kondisi atau keadaan yang telah ditetapkan oleh masukan atau input melalui elemen sistem kontrol. Yang kedua, ada perbedaan paling mencolok antara PLC dan PAC, yaitu adalah antar muka pemrogramannya. PAC lebih rumit, menggunakan C atau C++. Di sisi lain, PLC diprogram menggunakan ladder logic. Yang ketiga, sistem kendali terdistribusi atau DCS adalah sistem kendali otomatis yang dirancang khusus yang terdiri dari elemen-elemen kendali yang tersebar secara geografis di atas pabrik atau area kendali. Yang keempat, mesin kontrol numerik didefinisikan sebagai mesin yang dikendalikan oleh sekumpulan instruksi yang disebut sebagai program. Nah, dalam metode kontrol numerik, angka-angka tersebut membentuk suatu instruksi program atau program dasar untuk berbagai jenis pekerjaan. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah dan semoga bermanfaat. Terima kasih.